Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan, sholat subuh yang selesai kita lakukan, semoga itu menjadi sarana tanda cinta kita kepada Allah, dan semoga itu termasuk salah satu tanda sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan Allah menciptakan kita, tidak ada tujuan Allah menciptakan jin, kecuali tujuan utama hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pengabdian kita pada pagi hari ini menjadi wasilah, sarana Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan dalam kehidupan kita, harapan yang kelak insyaallah akan berikan syafaat dalam kehidupan kita ketika kita kumpul di padang mahsyar. Sampai Nabi sendiri mengatakan syafaati lil kaba'ir minal ummati. Syafaatku, kata Nabi, disediakan bagi umatku yang masih punya dosa-dosa besar. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian. Nah, pertemuan sebelumnya
Kemarin sempat izin karena kondisi kurang sehat. Semoga para jamaah yang sehat senantiasa Allah jaga kesehatannya. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Dan yang lagi bad mood, lagi malas, semoga Allah berikan keistiqomahan. Tapi hari ini kita akan lanjutkan materi kita, masih tauhid uluhiyah atau tauhid pembuktian, tauhid sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas pertama, tauhid uluhiyah dimaknai adalah tauhid perbuatan, yaitu tauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari dakwah semua para nabi itu sama. Sudah kita singgung dulu, ada berapa jumlah nabi? Saya ada yang ingat? Baru sekali libur kayaknya. Lupa. Ada 124.000 nabi. Jadi jumlah nabi kurang lebih itu ada 124.000 nabi. Dan jumlah rasul ada 313 rasul. Cuma kata Allah, wa minhum man qasasna. Sebagian kami kisahkan di Al-Quran, wa minhum man lam naqsus. Dan sebagian tidak kami kisahkan. Semua para nabi yang dimulai dari Nabi Adam ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, inti dakwahnya sama. Apa inti dakwahnya? Yaitu tauhid. Nabi Adam mengajak umatnya, mengajak anak-anaknya untuk mentauhidkan Allah. Bahkan Nabi Daud ketika beliau mau meninggal, apa wasiat beliau? Masih ingat? Nabi Daud mengumpulkan semua anak-anaknya dan ditanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kata Allah, "Am kuntum idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di?" Apa jawaban anak-anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Bayangkan, ini wasiat yang paling indah. Am kuntum, apakah kalian, am kuntum syuhada, menyaksikan, apakah kalian menjadi saksi idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub itu sudah menjelang kematiannya. Apa kata Nabi Yaqub? Idh hadar Yaqub al-maut idh qala li bani, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau aku nggak ada, siapa yang kamu sembah? Ini pesan tauhid. Kalau kita apa? Kita panggil anak-anak kita, nak, lek nanti aku meninggal wis bagi rata, cek adil. Ini hati-hati. Kalau itu bersumber dari hati manusia, itu bisa jadi tauhidnya, syahadatnya batal. Kenapa? Karena menuduh Allah itu tidak adil dalam pembagian waris. Nah, kadang kita begitu loh. Hati-hati. Tugas kita dengan Al-Quran apa? Salah satunya apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Kata Allah telah sempurna kok. Apa? Kalimatu rabbik, yaitu Al-Quran, sidqan, yang membawa kebenaran, membawa sebuah kejujuran, sidqan wa adala. Dan Al-Quran juga telah berbuat adil. Nah, kita kan nggak rebutan. Nah, ini wasiatnya sudah beda. Beda apa? Beda kualitas iman. Makanya kalau nanti ada yang wasiat, wis yo, sing rumah ini kalau nanti aku meninggal, ini jatah adikmu. Nah, ini dalam Islam nggak boleh. Ini wasiat yang nggak benar. Memang berwasiat dalam Islam bagus.
Apa kata Allah? In taraka khairanil wasiyah. Kalau engkau meninggalkan harta, wasiat. Tapi kalau para nabi, wasiatnya kepada seorang anak, inti dari tauhid uluhiyah itu adalah bagaimana agama yang sudah kita bawa ini, itu nanti diteruskan menjadi generasi penerus dari agama yang kita anut. Makanya Nabi Zakaria maksa. Doanya kepada Allah itu maksa. Maksa apa doanya? Pingin punya anak. Benar. Bahkan istrinya sudah kondisi mandul, sudah tua. Nabi Zakaria juga sudah mulai rambutnya memutih. Bahkan ketika masuk ke dalam mihrabnya, yang ditempati oleh siapa? Maryam. Kaget Nabi Zakaria. Kok bisa di dalam ruangan khusus, istilahnya dalam mihrab masjid itu yang ditempati sama Maryam, tidak ada orang yang masuk kecuali hanya Nabi Zakaria yang memang Allah yang memang keluarganya itu menitipkan kepada Nabi Zakaria. Kaget, di situ ada makanan. Ditanya, anna laki hadza? Maryam, dari mana makanan ini? Apa jawabannya? Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan ini semuanya dari sisi Allah. Zaman dulu tuh takjub, kalau sekarang wajar. Dia nggak pernah keluar, tapi dari mana makanan ini? GoFood. Beda kan? Ya, jawabannya apa? Qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah kok. Nabi Zakaria berpikir sesuatu yang tidak mungkin dalam pandangan manusia, bagi Allah itu mudah. Akhirnya Nabi Zakaria kemudian apa? Fanadatul malaika. Malaikat menyeru dari langit. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria baru berdiri dalam mihrabnya yusalli. Ini kalau baru berdiri, kalau sholat kita ini masih baru apa? Al-Fatihah. Dipanggil oleh Allah. Ternyata akan punya anak. Kok bisa? Padahal istrinya mandul. Apa kata Allah? Wa aslahna lahu zaujah. Pertama kali yang Allah lakukan itu adalah mengganti alat reproduksi istri yang awalnya mandul. Allah rubah, aslah, Allah perbaiki. Akhirnya kemudian bisa hamil dan langsung anak ini dikasih nama oleh Allah Yahya, artinya hidup. Kenapa kok dikasih nama Yahya? Salah satunya karena dari rahim yang mandul, dari orang yang sudah beruban, dari seorang wanita yang sudah menopause, itu ternyata kalau Allah berkehendak masih ada kehidupan. Dan ini dilakukan Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria maksa? Salah satunya hanya satu, Pak. Apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Kata Nabi Zakaria, apa? Kenapa aku maksa punya anak? Satu, yarithuni, agar agama yang aku anut ini punya pewaris. Kalau harta, nggak usah bingung. Nggak punya anak yang mewarisi rebutan. Kalau bapak bingung siapa yang mewarisi, telepon saya siap. Ini ya kalau masalah harta. Tapi kalau masalah agama, siapa akan mewarisi? Makanya kalau insyaallah dalam surah At-Tur itu ayat 21, kita itu akan dipertemukan oleh Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan dikumpulkan kelak di dalam surga bersama dengan siapa? Bersama dengan anak, cucu, cicit, cangdah dan generasi-generasi dari kita setelahnya. Syaratnya apa? Syaratnya wattaba'athum biiman, sama-sama mengikuti mereka dengan keimanan. Makanya inti dakwah tauhid dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah yaitu inti dakwahnya yaitu tauhid. Kita lihat kata Allah surah An-Nahl ayat yang ke-36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna, dan sungguh kami kata Allah, ba'atsna, kami utus kata Allah, fi kulli ummatin, dalam setiap umat, rasula, minimal seorang rasul. Makanya kalau ada satu kaum yang hidup
tanpa ada nabi, tanpa ada rasul, tanpa ada utusan, dan orang yang hidup itu tidak mengenal agama. Kira-kira kalau mati di mana? Surga apa neraka? Istilahnya ini hidup di zaman gak ada nabi, masa fatrah, kekosongan. Di situ kemudian tidak ada yang membawa agama nabi yang sebelumnya. Dia orang hidup tidak mengenal agama, sampai mati tidak mengenal agama. Kira-kira tempatnya di surga apa neraka? Di mana? Allahu a'lam. Bapak Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad di mana? Di surga apa di neraka? Di kuburan, Bu. Ini yang bikin rame. Gara-gara ini. Jadi Allah sudah bersumpah kok. Apa kata Allah? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasul. Setiap umat itu kami telah utus seorang rasul. Untuk apa? Satu tugasnya rasul. Ani'budullah. Agar umatnya yang telah diutus rasul ke dalamnya itu, mereka semuanya ani'budullah, ibadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menghindari taghut. Apa taghut itu? Taghut itu artinya sesembahan selain Allah, itu taghut. Seperti kita punya harta yang kita miliki, kita cintai, bahkan harta kita cintai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, berarti kita sudah mentauhidkan harta. Maka zaman rahmati Allah, setiap para nabi inti dakwahnya itu hanya satu, bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang beribadah kepada Allah. Makanya setiap para nabi itu salah satu sifatnya adalah tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Dan setiap para nabi itu pasti mustahil kalau punya sifat kitman, yaitu menyembunyikan. Tidak. Nabi Muhammad itu telah menyampaikan, mulai sejak beliau diutus umur 40 tahun sampai umur 63, beliau sudah menyampaikan semua apa yang telah Allah turunkan kepada beliau. Makanya gak boleh kemudian kita nanti membuat sebuah ajaran baru dalam Islam yang seolah-olah kemudian menuduh Nabi dulu menyembunyikan amalan ini. Hati-hati. Kalau itu kita anggap, loh ini dari Nabi. Dan enggak, kalau Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak mencontohkan, Nabi tidak menganjurkan untuk melakukan, lebih baik kita tinggalkan, dan lebih baik kemudian kita mengikuti yang sudah ada contoh. Ini juga menolak ibadah pada Allah. Ini orang-orang dulu itu mereka tidak mengenal, makanya orang-orang kafir itu tauhid mereka atau pengenalan mereka hanya sampai di rububiyah, sadar bahwa Allah yang menciptakan. Tapi ketika disuruh beribadah kepada Allah, mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, idza qila lahum la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Makanya ini juga puncaknya di sini. Makanya kalau ada orang mau meninggal itu, talqin yang terbaik itu dengan kata la ilaha illallah. Gak boleh talqin diganti dengan apa? Allah, Allah. Itu bukan talqin. Kalau talqin itu dengan la ilaha illallah. Bahkan Nabi ketika paman yang sangat dicintai sama Nabi, karena beliaulah dakwah Nabi ketika masih berada di kota Mekah, itu masih bisa dilindungi karena ada paman yang punya kekuatan, punya power, punya kedudukan yang terhormat di kalangan bangsa Arab, yaitu Abu Talib. Ketika Abu Talib menjelang kematiannya, ini sudah kondisi mau meninggal, Nabi bergegas dari rumahnya datang ke rumah Abu Talib, duduk di samping kanannya.
ternyata sudah didahului sama Abu Jahal. Dan juga didahului sama Abu Lahab, sama Abdullah bin Abi Al-Mughirah. Apa kata Nabi? Enggak mempedulikan orang kafir Quraisy. Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ushiduka biha yaumal qiyamah. Kata Nabi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kelak aku akan jadi saksimu pada hari kiamat. Ini talqin. Jangan kemudian orang sudah mau meninggal dideketin nyebut but. Ini nggak pas. Dengan apa? La ilaha illallah. Tetapi sebagian dari mereka apa? Yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Bahkan ada satu tokoh ini namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Di bangsa Arab dulu itu ada dua Abu yang sangat masyhur. Yang kedua-duanya ini yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Yang pertama ada Abu Lahab. Yang kedua ada Abu Jahal. Ini Abu itu bukan nama asli, julukan. Di Indonesia itu ada Abu Janda. Jadi kalau bapak menikahi janda, maka bapak namanya Abu Janda. Menyelamatkan seorang janda. Ada Abu Hurairah karena senang memelihara kucing. Nama aslinya Abu Lahab. Ada yang tahu? Nama asli Abu Lahab. Nama aslinya itu adalah Abdul Uzza. Abdul itu hamba, Uzza itu salah satu patung yang sangat masyhur di kalangan bangsa Arab. Makanya disebut dengan hamba dari patung namanya Uzza. Ada 4 patung yang masyhur di kalangan bangsa Arab itu. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Lata. Kalau Lata ini orangnya dulu orang soleh. Pekerjaannya berdiri di salah satu batu di dekatnya Ka'bah yang membuat bikin roti. Makanya ketika ada orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji, itu Lata itu biasanya membuatkan roti dan diberikan dengan cara yang gratis. Ketika dia meninggal, apa kata Amr bin Duhal al-Khuzai'i, ini salah satu tokoh munculnya kesyirikan di kota Mekah. Dia mengatakan apa? Lata itu nggak mati. Terus kemana? Lata itu masuk ke dalam, ke batu itu, akhirnya berada di dalam itu. Makanya batu yang selama ini dijadikan pijakan oleh Lata, itulah yang kemudian disembah dan dijadikan sebagai patung. Abdul Uzza, nama aslinya Abdul Uzza, karena orangnya kuantang, putih, kena sinar matahari, maka wajahnya kemerah-merahan, maka disebut dengan Lahab. Lahab itu artinya kemerah-merahan seperti bara api. Makanya yang punya ibu punya warna putih, kulitnya kasih bedak putih, kasih merah-merah dikit, itu namanya Ummu Lahab. Ini Abu Lahab. Kenapa sampai turun surah Al-Lahab dan kenapa tidak ada surah Al-Jahl? Al-Lahab itu kenapa kok turun surah Al-Lahab? Karena kalau Abu Lahab itu mulai dari awal sampai dia mati, itu hatinya tertutup dan menolak kebenaran yang dibawa sama Nabi Muhammad. Sedangkan kalau Abu Jahal itu pada dasarnya sadar, tahu. Bahkan Abu Jahal itu 3 malam sembunyi-sembunyi itu mendekat ke rumah Nabi, mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran. Itu Abu Jahal. Cuma ketika ditanya, kenapa engkau gak mengikuti Muhammad, kenapa engkau tidak ikut agama Muhammad, apa jawabannya Abu Jahal? Baniku, yaitu Bani Umayyah dengan Bani Abdul Muthalib, jauh sebelum adanya Nabi Muhammad, itu sejak awal itu sudah bersaing. Persaingan ini
yang menjadikan apa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kalau Bani Muthalib menyediakan makanan gratis untuk seluruh orang yang datang haji, kami pun juga mampu. Kalau mereka bisa menyembelih ratusan unta, Bani kami juga mampu. Makanya Bani Muthalib dengan Bani Umayyah itu setara di kalangan bangsa Arab. Kok ternyata ada laki-laki yang diutus oleh Allah namanya Muhammad, kok berasal dari Bani Muthalib, kok bukan berasal dari Bani Umayyah. Terus kapan dari Baniku ada Nabi? Gara-gara itu akhirnya kemudian kebenaran yang sudah tembus ke dalam hati tertutup. Kenapa? Yastakbirun, sombong. Makanya hati-hati. Kata Rasulullah itu sampai ancamannya apa kata Nabi? Man faraqur ruhul jasad. Siapa orang yang berpisah antara roh dengan jasadnya. Apa maknanya ini? Maknanya mati. Man faraqur ruhul jasad. Siapa orang yang berpisah antara ruh dengan jasad. Wa huwa bari'un min thalathin. Dan dia terbebas dari 3 hal. Dakhalal jannah. Akan masuk surga kata Nabi. Berarti ada penghalang seorang yang meninggal untuk bisa masuk surga. Apa penghalangnya? Ada 3. Yang pertama al-kibr, yaitu sifat sombong. Makanya kalau kita diajak ibadah, diajak ke masjid, berangkat ke masjid. Karena itu adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan orang-orang kafir dulu itu, wa yaqulun a inna latariku aliyatina li syairin majnun. Lihat, orang-orang kafir dulu itu ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan ajaran-ajaran atau sesembahan-sesembahan kami gara-gara ucapan syairin majnun, gara-gara ucapan seorang penyair yang gila. Siapa penyair yang gila? Yang dimaksud di sini apa? Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy itu ketika diajak ibadah, ayo la ilaha illallah, sembah hanya Allah. Apa jawabannya? Masuk kami mau menyembah ajakan seorang syairin majnun. Nabi saja dikatakan seorang penyair yang gila. Makanya kalau kita dituduh dengan tuduhan apapun selama kita berada di atas kebenaran, kita mah santai. Nabi dituduh orang gila tapi Nabi kemudian tidak marah. Zaman rahmati Allah. Kemudian kata Allah ini juga di surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ini masih tentang tauhid uluhiyah. Yaitu tauhid bagaimana beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di sini? Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Siapa Allah itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah yang telah menjadikan bagi kalian al-arda, bumi, firasya. Allah yang menjadikan bumi itu apa? Terhampar. Wassamaa binaa. Allah jadikan langit yang tidak punya tiang-tiang itu bisa berdiri tegak sebagai apa? Firash, sebagai bina, yaitu sebagai atap bagi kita. Wa anzala minas sama, dan Allah turunkan dari langit ma'an, air. Kenapa Allah turunkan air dari langit? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Karena rezeki kita berada di mana rezeki kita? Rezeki bapak di mana? Rezeki ibu di mana? Di ATM. Wah. Di mana rezeki kita? Di langit. Allah katakan wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit kok. Allah janjikan wa fis sama rizqukum, di langit rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan telah Allah janjikan kepada kalian. Karena di langit kita hidupnya di Malang.
maka butuh angkat tangan kita agar Allah menurunkan rezeki. Maka Allah turunkan lewat perantara hujan. Gara-gara hujan itu apa kata Allah? Fa akhraja bihi minats tsamarat. Dari perantara hujan yang Allah turunkan, maka tumbuh kemudian berbagai macam pepohonan, yang pohon itu kemudian menghasilkan ats-tsamarat, buah-buahan. Untuk apa? Rizqan, sebagai rezeki. Allah hanya minta satu, fala taj'alu lillahi andada. Jangan, kata Allah, kalian jadikan aku itu ada tandingan, sekutu. Seperti kata-kata begini loh kadang. Kenapa kok hanya punya anak satu? Ya kalau banyak nanti anak saya makan apa? Hati-hati. Itu berarti masih menganggap bahwa orang yang banyak anak kemudian nanti nggak bisa makan. Kenapa kok istri hanya satu? Kenapa? Takut nggak bisa ngasih makan. Ini berarti tauhidnya masih belum. Kalau saya kenapa takut Ustaz? Saya nggak takut, cuma saya nggak berani aja. Anda jangan jadikan Allah itu tandingan dalam hal apa? Dalam hal apapun. Makanya yang paling dibenci oleh Allah itu hanya satu dalam kehidupan manusia. Apa? Syirik. Syirik itu ini andada. Orang berbuat syirik jangan dikira mereka nyembah patung. Enggak. Bahkan orang kafir Quraisy ketika ditanya, kenapa engkau menjadikan patung sebagai sesembahan? Apa jawabannya? Qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang kafir ditanya, kenapa nyembah patung? Jawabannya apa? Kalau mana bodoh, aku nggak menyembah mereka. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya sebatas perantara, wasilah agar dia mendekatkan aku dengan Allah. Itu namanya tandingan. Maka jamaah rahmati Allah, ini tauhid yang benar. Itu hanya tauhid rububiyah, bagaimana kita menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi, pertama makna tauhid rububiyah adalah bagaimana beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tauhid rububiyah adalah menggantungkan sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Nabi itu didatangi sama seorang sahabat. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasul, alimni wa a'jiz. Ini kata sahabat, ya Rasul, ajarkan kami sebuah nasihat wa a'jiz, dan perpendek nasihat itu ya Rasul. Jadi Nabi itu kalau didatangin sama sahabat dan minta nasihat, Nabi melihat kualitas sahabatnya. Kalau orangnya sudah memang sahabat yang kibar, yang memang sudah kuat imannya, maka nasihat Nabi itu agak berat. Tapi kalau yang datang orang biasa, minta nasihat pada Nabi, dan nasihatnya bahkan minta, ya Rasul, tolong nasihatnya yang pendek, yang mudah untuk aku lakukan ya Rasul. Datang sahabat, alimni, ajarkan aku ya Rasul, wa ajiz, persingkat, permudah, dan jangan bertele-tele ya Rasul. Istilahnya cok terlalu banyak lalek nasihatnya aku. Maka Nabi berwasiat 3. Wasiat Nabi kepada sahabat tadi. Pertama kata Nabi, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Kata Nabi, kalau engkau berdiri mau sholat, yakinkan itu adalah sholat terakhirmu. Alhamdulillah, berat nasihat Nabi ini. Bisa? Ya Allah, ini sholat terakhir saya ya Allah. Allahu Akbar. Wong kadang kita sholat Allahu Akbar, yang kita datang bayangan itu adalah perbuatan setelah sholat. Nanti habis ini pengen masak apa ya Allah. Ini kadang dalam sholat akhirnya diberikan solusi sama iblis, sama setan, namanya khinzib. Itu kerjaannya dia menggoda orang sholat. Kata khinzib, ibu habis ini kan ini hari Sabtu, anak-anak di rumah, bapak di rumah, coba bikinkan mereka ayam kecap. Bener. Allahu Akbar, ruku. Akhirnya terbayang,
bumbunya apa aja ayam kecap itu. Allah Subhanahu wa taala wasiat Nabi benar, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Kata Nabi, kalau kau berdiri mau sholat, yakinkan di dalam hatimu ini adalah sholat terakhirmu. Maknanya apa? Jaga sholatmu, karena belum tentu habis sholat umur kita masih ada. Kenapa kita tidak khusyuk dalam sholat? Kenapa kira-kira nggak khusyuk dalam sholat? Satu, kurang sabar. Kita masih di atas sajadah. Fisik kita masih berada di atas sajadah, tapi kadang pikiran yang sudah keluar dari masjid. Ini yang kita lakukan. Maka Nabi wasiatnya tadi salat muwaddi. Yang kedua, wa an la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadah. Kata Nabi, nah, kalau engkau sudah berbicara, jangan berbicara yang besok engkau minta maaf. Maknanya apa? Jaga lisanmu, nak. Jangan engkau berbicara yang besok engkau minta maaf. Maknanya hati-hati, nak, jaga lisan. Gak usah ikut sering nge-share masalah informasi apapun. Lebih-lebih informasinya wah. Iya, kalau kita bisa minta maaf sekarang. Kalau minta maafnya kelak ketika kita pada hari kiamat, yang kita jadikan informasi itu adalah orang fisik seseorang. Ya, kalau orangnya nanti memaafkan. Kalau nggak memaafkan, bisa jadi kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang muflis, bangkrut. Yang ketiga kata Nabi, ini pesan tauhid yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Wa ajmil ya'sa mimma fi yadin nas. Kata Nabi, jangan pernah berharap sesuatu yang ada di tangan manusia. Hati-hati. Wis tak dukung ya, partaiku akan dukung kamu, tapi ingat jatah menteri. Nah, ini hati-hati. Wes pontang panting sudah mendukung, paling depan dia berada di baris paling depan untuk mendukung. Ternyata ketika jadi nggak dapat jatah menteri. Kecewa? Kecewa. Kenapa? Karena kalau kita menggantungkan sesuatu yang ada di tangan manusia, itu pasti akan muncul sebuah kekecewaan. Nggak usah jauh-jauh. Sering saya kisahkan. Ternyata nggak usah jauh-jauh. Saya ngisi kajian. Yang lain sudah dapat jajan. Makan sambil kajian. Punya saya dia taruh atas meja. Kan nggak mungkin pengajian sambil makan. Saya taruh dulu. Habis sholat isya biasanya dibungkus disuruh pulang. Ini sudah berada di depan meja, tinggal ngemplok itu menjadi rezeki saya. Itu kalau bukan rezeki saya, akhirnya ada kendala. Habis sholat biasanya dibungkusin, ternyata malam itu banyak anak-anak yang sholat. Ketika saya masih sholat sunnah, di belakang sudah rebutan jajan. Pulang kosong. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, ternyata walaupun itu harta dipegang kita, kalau itu bukan jatah kita, itu pasti akan kembali kepada siapa pemiliknya. Ibu lah, nggak usah jauh-jauh beli es krim, pengen banget beli es krim. Akhirnya disimpan dulu di kulkas. Ibunya nggak ada, anaknya buka kulkas, yuk es krim dimakan. Ini maknanya apa? Jangan pernah menggantungkan sesuatu yang ada di tangan manusia. Kita akan kecewa. Terus gantungan kita siapa? Allah. Makanya muncul Allahus Somad, Allah yang jadikan tempat untuk bergantung. Ini masih baru 2 dari pembahasan tauhid uluhiyah. Insyaallah 2 minggu lagi kita akan lanjutkan makna dari tauhid uluhiyah. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.